Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Utuli, NIM saya 13142214. Saya dari kelas 2A, jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Kebijakan Ruang Lingkup MSDM Human Resources Management sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan dunia kerja di lingkungan pendidikan dan non-pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Manajemen sumber daya manusia MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Menurut Sumartono, tahun 2003 nomor 4 menyatakan bahwa sumber daya manusia atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Pertama adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja beraktif, mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Menurut Hasibuan tahun 2012 berpendapat bahwa dua manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja akan efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia SDM adalah pengakuan akan pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang vital yang berkontribusi terhadap tujuan organisasi dan pemanfaatan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa mereka digunakan secara efektif dan adil untuk kepentingan organisasi, individu organisasi, dan masyarakat. Menurut Sedamayanti tahun 2007 nomor 6 mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, rekrutmen, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber menghasilkan produktivitas secara optimal. Ialah persoalan yang selalu di setiap instansi. Rumusan masalah: apa pengertian manajemen? Apa saja fungsi manajemen? Apa saja variabel-variabel lain yang mempengaruhi keberhasilan organisasi? Bagaimana sikap bekerja? Bagaimana perilaku karyawan? Bagaimana semangat dalam bekerja? Apa itu konsep SDM? Nah, tujuan penulisan untuk pengetahuan arti atau definisi dari manajemen, untuk mengetahui fungsi-fungsi manajemen, untuk mengetahui maksud dari sumber daya manusia atau biasa disebut SDM, untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan organisasi, untuk mengetahui sikap dalam bekerja, untuk mengetahui perilaku karyawan dalam bekerja, untuk mengetahui konsep SDM. Manajemen menurut para ahli, manajemen adalah proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan melalui kegiatan dilakukan bersama orang lain. Management is the accomplishing of a predetermined objective through of the under supply oleh Gergitiri. Prof. Dr. S.P. Siagian dalam buku Filsafat Administrasi yang diterbitkan Gunung Agung pada tahun 1984
menyebutkan bahwa manajemen adalah sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Fungsi-fungsi manajemen ada 5 fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan pengaturan secara sistematis terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada waktu mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang, termasuk pengalokasian sumber-sumber daya dan secara sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan secara kelompok. Pengarahan atau penggerakan adalah keseluruhan proses pemberian perintah kepada para bawahan untuk melakukan pekerjaan secara sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan bermanfaat demi tercapai tujuan organisasi dan tujuan-tujuan lainnya secara efektif dan ekonomis. Pengkoordinasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas kegiatan dan komponen-komponen organisasi secara kompak menuju pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Pengendalian atau pengawasan adalah proses pengamatan dan pengaturan pelaksanaan sebuah kegiatan organisasi apakah telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Pengertian sumber daya manusia biasa disebut SDM. Sumber daya manusia SDM semula merupakan terjemahan dari Human Resources. Namun ada pula ahli yang menyamakan SDM dengan manpower, tenaga kerja, bukan sebagian orang menyatakan dan sebagainya. Menurut Handari Nawawi tahun 2000 yang dimaksudkan sebagai SDM adalah meliputi 3 pengertian, yaitu pertama, sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan. Kedua, sumber daya manusia adalah potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Ketiga, sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Variabel-variabel lain yang mempengaruhi keberhasilan organisasi di dalam organisasi terdapat sejumlah variabel yang saling mempengaruhi beberapa dimensi. Organisasi yang biasanya dipergunakan adalah tujuan, goal, teknologi, dan struktur. Ketiga variabel ini berkaitan satu sama lain secara individual maupun secara bersama-sama sebagai penentu yang mempengaruhi perilaku manajerial dan performansi organisasi. Goal atau tujuan secara teoritis dilihat sebagai hasil interaksi organisasi dengan lingkungan. Teknologi di dalam organisasi tidak hanya menyangkut peralatan dan pelayanan, tetapi juga keterampilan yang spesifik dari SDM, pengetahuan dan prosedur untuk mengoperasikan peralatan tersebut. Struktur organisasi juga merupakan variabel yang cukup penting. Siap kerja. Sikap attitude adalah penyataan evaluatif mengenai objek benar-benar yang menyenangi pekerjaan saya, menatakan sikapnya terhadap pekerjaan, sikap yang berhubungan dengan pekerjaan termasuk kepuasan bekerja, satisfaction, keterlibatan bekerja, inovasi,
Komitmen organisasional, komitmen perilaku karyawan, dan semangat kerja perilaku individu adalah segala hal yang dilakukan seorang baik dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi kerja pimpinan dan organisasi. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia. Pendekatan terhadap manusia tersebut didasarkan pada nilai manusia dalam hubungan dengan organisasi. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi. Di samping itu, efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh manajemen manusia. Dan semula yang berkembang di organisasi-organisasi publik adalah manajemen personil manajemen. Namun menjelang pada abad ini tampaknya ada kecenderungan perhatian ke arah manajemen sumber daya manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.